Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Farah di PBSI TV selalu dinanti. Saat ini COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, apalagi dengan adanya varian baru yaitu Omicron. Dan kali ini kami menghadirkan dua narasumber yang dapat menjelaskan terkait dengan tema kita hari ini yaitu dampak pendidikan di era pandemi. Narasumber pertama yaitu ada Ibu Anggita selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Anggita. Selamat siang Mbak Farah. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Lalu narasumber yang kedua ada Ibu Maya selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Maya. Selamat siang Mbak Farah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan pemirsa di rumah juga selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sesi tanya jawab atau Q&A bersama dengan Ibu Menteri Kesehatan dan Ibu Menteri Pendidikan. Yang pertama, pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Ibu Anggita selaku Menteri Kesehatan. Bagaimana Ibu tanggapan Ibu mengenai varian baru Omicron di Indonesia saat ini, Ibu? Baik, izin menjawab ya Mbak Farah. Sebelum saya bahas lebih dalam mengenai Omicron, saya akan menjelaskan apa itu Omicron. Nah, Omicron ini merupakan varian terbaru virus corona penyebab COVID-19. Kasus pertama kali Omicron ditemukan, yaitu terdeteksi pada salah satu seorang petugas kebersihan yang berinisial N, itu yang bekerja di RSDC, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Nah, saat itu kami mengambil sampel rutin pada tanggal 8 Desember 2021 tahun kemarin, lalu hasilnya keluar pada tanggal 10 Desember 2021. Dan itu terdapat 3 pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Lalu saat itu kami mengambil kembali sampel rutin pada tanggal 15 Desember 2021 dan ternyata ada 1 di antara 3 yang terkena COVID varian Omicron ini, seperti itu. Nah, banyak sekali masyarakat atau orang-orang sekarang menganggap bahwa Omicron ini tidak istilahnya kayak tidak sebahaya yang kemarin seperti Delta dan varian yang kemarin itu. Tapi bahwa sekarang ini Omicron sangat cepat sekali perkembangannya dan begitu pesat sekali. Terlebih yang data saya dapatkan, data terbaru pada tanggal 8 Februari kemarin tahun 2022, saya mengambil data bahwa sudah ada 4.119 pasien yang terkonfirmasi virus corona varian Omicron ini. Seperti itu, Mbak Farah. Baik, terima kasih Bu Anggita atas penjelasannya mengenai varian baru Omicron ini. Dan ternyata varian ini berbeda ya, karena penyebarannya lebih cepat dan bisa dibilang itu bulan Desember tahun 2021 baru terkonfirmasi ada 3 orang, tapi sekarang sudah sampai 4.000, padahal ini baru 2 bulan ya. Berarti penyebarannya sangat cepat. Tentu saja varian baru ini mempengaruhi berbagai sektor ya, apalagi dengan pendidikan Indonesia saat ini. Nah, saya mau nanya kepada Ibu Maya, bagaimana tanggapan Ibu Maya selaku Menteri Pendidikan mengenai dampak kasus varian baru Omicron ini terhadap pendidikan Indonesia saat ini, Ibu? Baik, Mbak Farah, akan saya jawab ya. Dengan adanya varian baru Omicron saat ini, lonjakan kasus virus corona di Indonesia semakin meningkat, sehingga diberlakukan PPKM level 3. Hal ini sangat berdampak pada pendidikan, sehingga pembelajaran dilakukan secara online 100%. Akan tetapi, kebijakan ini diberlakukan di wilayah yang mengalami lonjakan kasus tinggi. Bagi wilayah PPKM level 1 dan 2, pembelajaran dilakukan secara offline 50%. Namun saat ini masih banyak sekolah di wilayah PPKM level 3 yang belum melaksanakan kebijakan dari kami, yang artinya masih menjalankan pembelajaran secara offline.
terdapat kasus di Yogyakarta, tepatnya di SMA Negeri 2 Bantul. Di sana terdapat 17 siswa yang terinfeksi virus corona, sehingga dengan adanya virus tersebut, wilayah PPKM level 3 baru sadar untuk melaksanakan pembelajaran secara online 100%. Kayak gitu, Mbak Farah. Baik, terima kasih Bu Maya atas penjelasannya. Sangat jelas ya. Ternyata ada perbedaan wilayah juga mempengaruhi level PPKM ya. Ada yang level PPKM 1 dan 2, bahkan ada yang 3. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Anggita, bagaimana Ibu langkah yang diambil oleh Menteri Kesehatan untuk wilayah-wilayah yang sekiranya sudah sampai ke PPKM level 3, Ibu? Baik, izin menjawab. Langkah yang kami ambil terkait dengan wilayah yang sudah memiliki zona level 3 ini, yaitu yang perlu sekali diperhatikan adanya kesadaran dalam diri kita sendiri, itu terutama yang pertama. Dan yang kedua, selalu memberikan pemahaman kepada diri kita sendiri untuk selalu mentaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, untuk meminimalisir kasus tersebut, memang sudah sepantasnya ya pemerintah menerapkan kebijakan dan mengeluarkan kebijakan PPKM level 3 ini dengan membatasi segala aktivitas yang ada seperti itu. Kita ambil contoh bahwa seperti pedagang kaki lima dan supermarket serta restoran-restoran itu sudah harus diwajibkan untuk tutup maksimal pukul 8 malam. Lalu kita membatasi maksimal pengunjung seperti itu, Mbak Farah. Baik, terima kasih Bu Anggita atas penjelasannya. Berarti kembali ke poin awal ya Bu ya, itu kembali ke diri kita sendiri untuk sadar untuk menaati protokol kesehatan dan menaati peraturan pemerintah ya Bu, tentu saja. Lalu saat ini kan sudah banyak banyak yang terkena gitu. Nah, tentu saja tadi sudah dijelaskan kembali ke pembelajaran online gitu. Saya mau tanya kepada Ibu Maya, bagaimana Ibu langkah agar pembelajaran online itu lebih efektif, Ibu? Boleh dijelaskan, Ibu? Baik, Mbak Farah. Langkah yang kami ambil terkait dengan pembelajaran online supaya berjalan secara efektif, yaitu dengan menggunakan aplikasi online. Nah, contohnya seperti aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom, Google Meet, dan berbagai aplikasi lainnya. Dengan menggunakan aplikasi online tersebut, siswa tetap dapat berinteraksi dengan gurunya walaupun secara virtual, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat diterima dan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Kayak gitu, Mbak Farah. Baik, terima kasih buat penjelasannya, sangat jelas ya. Ternyata banyak sekali nih aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan seperti Zoom, Google Meet, website-website yang sekiranya bisa membantu untuk pembelajaran online meskipun di rumah aja gitu ya Bu ya. Nah, tentu saja untuk mengakses semua itu dibutuhkan kuota ya Bu. Kuota internet sekarang kayaknya udah kebutuhan primer lah istilahnya ya Bu ya. Tetapi saat ini banyak ibu yang mengeluh, mungkin ya ada di internet, ada di mana-mana, mengeluh masalah kuota internet Ibu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut, mengenai kuota internet itu sendiri, Ibu Maya? Nah, karena dengan menggunakan aplikasi online tersebut tidak menggunakan kuota yang sedikit, yang artinya membutuhkan kuota yang banyak. Jangan khawatir, kami dari Kemendikbud akan memfasilitasi kuota untuk peserta didik dan juga pendidik. Nah, kuota tersebut akan kami kirimkan setiap 1 bulannya sekali. Begitu Mbak Farah. Wah, ternyata tidak ada alasan ya untuk kita malas belajar, karena nyatanya dari Ibu Menteri Pendidikan sudah memberikan fasilitas berupa kuota gratis ya Bu ya, malah ya Bu ya. Nah, baiklah, terima kasih Ibu Maya atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada Ibu Anggita selaku Menteri Kesehatan yang sudah memberikan jawabannya. Berdasarkan diskusi kita pada siang hari ini, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan ya. Yang pertama dari sisi Ibu Menteri Kesehatan, virus Omikron ini cukup berbahaya dan menyebar dengan cepat. Oleh karena itu sepatutnya kita selalu menerapkan protokol kesehatan dan jangan sampai abai, karena virus COVID-19 ini belum selesai ya Bu ya. Lalu yang kedua dari Ibu Maya selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia ini sifatnya fleksibel ya Bu. Maksudnya mengikuti lonjakan COVID
saat ini jika sekiranya bisa bertatap muka, maka pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka. Namun sebaliknya, jika tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka, maka akan dilakukan pembelajaran jarak jauh atau online ya Bu. Walaupun itu solusi terakhir ya untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi juga tetap harus mengedepankan kecerdasan dan kekreatifan siswa ya, seperti tadi sudah dibilangi aplikasi-aplikasi yang bisa membantu siswa untuk memahami materi. Baiklah, demikian poin kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada kesempatan diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Anggita selaku Menteri Kesehatan yang sudah menyempatkan waktunya Ibu. Terima kasih. Baik, sama-sama Mbak Farah. Terima kasih pula Ibu Maya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kita siang hari ini, Ibu. Sama-sama Mbak Farah. Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga pemirsa sudah menyaksikan PBS ITV ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan siaran-siaran berikutnya. Pesan hari ini, selalu jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Salam sehat, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.